Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada chapter 6 terkait dengan motivasi. Motivasi ini merupakan salah satu pokok bahasan penting yang dipelajari dalam perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Berbicara terkait dengan motivasi, mungkin dari kalian pernah mengalami yang namanya peristiwa termotivasi ataupun demotivasi. Mungkin sebagian dari kalian ataupun semua dari kalian pernah mengalami hal tersebut. Nah, motivasi ini bisa dikatakan hampir sama seperti dengan niat. Jadi ada suatu dorongan yang membuat kalian itu seperti jika kalian termotivasi, itu seperti ada dorongan. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Begitu pula jika kalian mengalami demotivasi, itu seperti tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Terkait dengan alasan, misalkan beberapa orang menginginkan jenjang karir yang baik, ada yang menginginkan bonus atau uang, ada yang menginginkan prestasi yang baik, bahkan ada pula yang menghendaki kekuasaan. Ini contoh beberapa motivasi yang ada di lingkungan kerja atau organisasi kerja. Contoh yang paling sederhana adalah di lingkungan kampus. Kalian sebagai mahasiswa pasti ketika mengikuti perkuliahan itu juga memiliki motivasi. Ada motivasinya yang hanya ingin mencari nilai, ada yang motivasinya hanya untuk mencari presensi saja, ada yang motivasinya mungkin ingin mencari ijazah, atau ada yang motivasinya benar-benar ingin mencari ilmu. Nah, kenapa motivasi ini penting? Karena setiap orang yang memiliki motivasi yang berbeda-beda itu akan menghasilkan perilaku yang berbeda-beda. Contoh misalkan, kalian yang kuliah hanya ingin mencari presensi atau hanya ingin mencari ijazah. Orang atau mahasiswa yang memiliki motivasi semacam ini biasanya cenderung kurang menyukai dengan hal-hal yang bersifat menantang. Tugas kuliah biasanya dikerjakan apa adanya. Kuliah pun juga tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh. Berbeda dengan mereka yang motivasinya memang benar-benar ingin kuliah, memang betul-betul ingin mencari ilmu. Biasanya mahasiswa semacam ini akan menyukai tantangan, akan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan belajar dengan rajin. Semacam itu. Itulah pentingnya motivasi. Jadi motivasi akan mempengaruhi perilaku. Kita bahas terkait dengan pengertian motivasi. Di buku kalian itu dijelaskan banyak definisi dari motivasi. Ada definisi dari Robin dan Schutz, di mana motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Jadi motivasi atau motif seperti niat tadi yang saya katakan, itu akan mendatangkan kekuatan jika dia misalkan, apa itu, seperti tadi contohnya mahasiswa misalkan, jika dia kuliahnya itu benar-benar ingin mencari ilmu, nah kekuatannya biasanya akan besar, dorongannya akan besar, arahnya juga akan jelas dan ketekunan seseorang itu juga akan semakin tinggi. Berbeda dengan mereka yang kuliah hanya ingin mencari ijazah atau ingin mencari nilai saja, kekuatannya pasti akan lemah, arahnya juga akan lemah, tidak jelas, dan ketekunannya pun juga akan rendah. Karena apa? Tujuannya hanya sepele, yaitu cuma hanya sebatas ijazah. Selanjutnya adalah Moorhead dan Griffin. Menjelaskan motivasi adalah serangkaian kekuatan yang mengakibatkan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Robbins, bahwa yang namanya motivasi itu mendatangkan kekuatan. Niat itu mendatangkan kekuatan. Makanya dalam agama mungkin kalian pernah mendengar bahwa suatu pekerjaan itu harus ada niatnya. Karena apa? Niat itu akan apa itu menentukan hasil. Nah, menurut Moorhead ini, motivasi adalah kekuatan, serangkaian kekuatan yang mengakibatkan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya motivasi itu akan mempengaruhi perilaku. Kalau motivasinya betul, perilakunya pasti akan betul, terarah. Tapi kalau motivasinya salah, otomatis perilakunya pun juga akan salah dan tidak terarah. Selanjutnya adalah McShane dan von Glinau menjelaskan motivasi sebagai kekuatan dalam diri orang yang mempengaruhi arah direction
intensitas, intensity, dan ketekunan, persisten, perilaku sukarela. Ini hampir sama seperti dengan yang dikatakan oleh Robbins. Berdasarkan beberapa definisi motivasi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi orang itu biasanya akan memiliki motivasi karena dia memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Semacam itu. Selanjutnya indikator motivasi. Indikator ini terkait dengan cara mengukur motivasi. Di sini ada beberapa indikator yang ditawarkan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah indikator menurut David McClelland. Yang pertama adalah need for achievement. Kebutuhan untuk berprestasi merupakan sebuah dorongan motivasi yang dimiliki individu dalam lingkungan kerja. Nah, kita akan membahas mengenai perilaku organisasi. Dalam organisasi itu pasti ada motivasi untuk berprestasi. Pasti ada, seperti kalian misalkan, kalian yang sudah bekerja, pasti akan ada dorongan untuk berprestasi. Karena apa? Mungkin ada motivasi bahwa saya harus berprestasi. Karena apa? Dengan berprestasi, jenjang karir saya akan menjadi lebih baik. Semacam itu. Bagi kalian yang kuliah misalkan, yang masih kuliah belum bekerja, harusnya kalian memiliki dorongan atau motivasi untuk berprestasi. Karena apa? Dengan berprestasi, nanti harapannya itu bisa menjadi modal kalian dalam mencari kerja setelah kalian lulus, macam itu. Individu yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi akan cenderung menyukai risiko, melakukan pekerjaan lebih baik, serta berorientasi pada hasil. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, analogikanya mahasiswa. Bisa diambil analoginya mahasiswa. Individu yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mahasiswa yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mereka benar-benar kuliah ingin mencari ilmu, biasanya mereka cenderung menyukai risiko. Mereka misalkan ketika mendapatkan tugas, mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mereka juga akan belajar dengan sungguh-sungguh, akan melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka akan bertanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, akan belajar dengan baik, serta berorientasi pada hasil untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang B adalah need for affiliation. Kebutuhan berafiliasi merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungannya. Nah, ini untuk kebutuhan sosial. Kenapa sih orang termotivasi? Mungkin mereka memiliki motivasi untuk berafiliasi sosial. Yang ketiga atau yang C adalah need for power. Kebutuhan akan kekuasaan merupakan sebuah motivasi yang muncul untuk mendapatkan otoritas agar bisa mengendalikan orang lain. Ini cara gampangannya adalah seperti untuk mendapatkan jabatan. Kadang seperti yang dijelaskan di awal tadi, orang itu memiliki motivasi karena mereka betul-betul ingin mendapatkan kekuasaan. Ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekuasaan, semacam itu. Itu 3 indikator menurut David McClelland. Selanjutnya adalah indikator menurut Newstrom. Yang pertama ada engagement. Adalah kesediaan individu atau pekerja untuk menunjukkan tingkat antusiasme, inisiatif, dan usaha untuk meneruskan di dalam organisasi. Engagement kan seperti tunangan, keterikatan. Motivasi untuk terikat dengan organisasi. Kemudian komitmen adalah kondisi di mana seorang individu memiliki keterikatan dengan organisasi. Ada satisfaction, kepuasan adalah refleksi pemenuhan kontrak psikologis dan pemenuhan harapan karyawan di tempat kerja. Jadi, orang itu termotivasi karena memiliki tujuan dan tujuan itu adalah untuk mendapatkan kepuasan. Kepuasan di tempat kerja. Dia memiliki ekspektasi. Ekspektasi memiliki harapan. Jika harapan tersebut tercapai, maka dia akan mendapatkan kepuasan. Semacam itu. Turnover merupakan kondisi di mana pekerja kehilangan pekerjaan yang dihargai. Ini bisa diartikan sebagai karyawan yang keluar dari organisasi.
Selanjutnya, yang ketiga, ada indikator menurut Abraham Maslow. Nah, ini terkenal dengan teorinya yaitu teori kebutuhan. Teori kebutuhan oleh Abraham Maslow. Sebenarnya teori piramida Abraham Maslow ini ada yang mengatakan sudah gugur karena belum terbukti secara empiris. Maslow memberikan pendapatnya terkait dengan indikator motivasi. Yang pertama adalah psychological needs, adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup yang meliputi kebutuhan makan, minum, dan sebagainya yang memacu orang untuk bekerja keras. Psychological needs ini bisa dikatakan kebutuhan dasar, kebutuhan fisik, makan, minum, dan lain sebagainya untuk sebagai modal untuk bekerja keras. Ada safety and security needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman di tempat kerja maupun lingkungan. Jadi setelah kebutuhan dasar untuk fisiknya terpenuhi, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan keamanan, keamanan diri. Yang ketiga adalah affiliation or acceptance needs. Adalah kebutuhan sosial seperti teman, afiliasi, kebutuhan untuk dicintai orang lain dan mencintai, serta diterima dalam kelompok. Selanjutnya yang D adalah esteem or status needs. Adalah kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan diri dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah self-actualization. Merupakan kebutuhan untuk aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki untuk mencapai prestasi. Jadi, pada tingkat terendah adalah psychological needs dan pada tingkat tertinggi adalah self-actualization. Jika menurut Abraham Maslow ini, dari tingkat terendah ini saja belum terpenuhi, maka seseorang itu belum bisa ataupun belum akan melakukan self actualization atau tidak akan melakukan aktualisasi diri. Semacam itu. Jadi tahap-tahap ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah teori yang terkait dengan motivasi. Sebenarnya banyak ahli yang menggolongkan atau mengelompokkan teori motivasi ini ke dalam kelompok. Contoh adalah Robin dan Judge. Robin dan Judge mengelompokkan teori motivasi ke dalam early theories of motivation dan contemporary theories of motivation. Ada lagi Gretner dan Kinnicky. Mengelompokkan teori motivasi menjadi dua kategori, yaitu contents theories of motivation dan process theories of motivation. Sementara itu, McShane dan von Grinow mengklasifikasikan teori motivasi menjadi 4. Ada employee engagement, employee drives and needs, rational decisions, model of employee motivation, dan yang keempat adalah organizational justice. Nanti kita akan membahas teori-teori yang populer terkait dengan motivasi. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan. Ini adalah teori dari Maslow seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Tadi disebutkan ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, kalau digambarkan itu semacam ini. Kebutuhan fisiologis ini seperti kebutuhan makan dan minum tadi. Jadi orang itu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial, yaitu berafiliasi, memiliki teman, dicintai, mencintai. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, yaitu pengakuan dari orang lain, pengakuan dari lingkungan. Dan selanjutnya adalah aktualisasi diri. Ini teori hierarki kebutuhan Maslow. Ada yang bilang bahwa yang namanya piramida Maslow ini sekarang sudah tidak dipakai atau sudah tidak relevan karena tidak terbukti secara teoris. Meskipun demikian, piramida Maslow ini juga masih dipelajari terkait dengan teori motivasi. Selanjutnya, ada juga teori yang populer, yaitu teori X dan teori Y. Ini juga ada yang mengatakan bahwa teori X dan teori Y ini belum bisa terbukti secara empiris. Apa itu teori X dan teori Y? Teori ini dikemukakan oleh Douglas
McGregor. Ada teori X dan teori Y, di mana Douglas dan McGregor ini mengusulkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia, yaitu dari sisi mendasar negatif X dan satu sisi mendasar positif Y. Teori X mengasumsikan bahwa pekerja tidak suka bekerja atau malas bekerja. Tadi yang namanya sisi X ini adalah sisi-sisi negatif manusia, malas bekerja, tidak suka bekerja, tidak menyukai tanggung jawab, serta dibutuhkannya paksaan untuk mengerjakan. Jadi harus dipaksa dulu untuk melakukan sesuatu. Istilahnya tidak ada motivasi. Sementara itu untuk teori Y, untuk Y-nya mengasumsikan bahwa para pekerja itu suka bekerja, rajin, memiliki kreativitas serta bertanggung jawab sehingga mampu bekerja secara mandiri. McGregor meyakini jika asumsi pada teori Y lebih valid daripada teori X. Artinya apa? Bahwa sifat manusia itu rajin, suka bekerja, dan bertanggung jawab itu lebih kuat daripada mereka yang tidak suka bekerja dan tidak bertanggung jawab. Sayangnya, teori X dan Y ini belum memiliki dukungan empiris seperti halnya teori kebutuhan Maslow. Jadi ini belum ada pembuktian secara empiris yang mendukung kebenaran teori X dan Y. Selanjutnya ada yang ketiga adalah teori kebutuhan Max-Lange. Ini seperti yang saya katakan tadi, David Max-Lange. Di mana David ini memfokuskan pada 3 aspek. Yang pertama adalah kebutuhan untuk pencapaian, seperti tadi, need for achievement, yaitu dorongan untuk berprestasi. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, need for power, untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation, yaitu keinginan untuk berhubungan dengan penuh persahabatan dan hubungan interpersonal yang dekat, untuk bersosialisasi dengan kelompoknya, semacam itu. Selanjutnya yang D, poin D adalah pendekatan dalam motivasi pekerja. Dalam memotivasi para pekerja, McShane dan von Glino memberikan pendekatan melalui employee engagement. Keterikatan pekerja atau employee engagement merupakan motivasi emosional dan kognitif pekerja, sementara self-efficacy untuk menjalankan pekerjaan dan perasaan kejelasan atau visi organisasi dan peran spesifik mereka dalam visi tersebut. Ini menurut McShane dan von Glino, yaitu pendekatan bagaimana sih cara memotivasi pekerja. Kalau menurut McShane ini melalui employee engagement, karena dalam employee engagement ini akan mempengaruhi yang namanya self-efficacy. Self-efficacy itu apa? Itu sudah saya jelaskan di chapter-chapter sebelumnya. Kemudian ada juga pendapat dari Robin dan Judge. Kalau McShane dan von Glino ini memotivasi pekerja dengan cara employee engagement yang bisa mempengaruhi self-efficacy, kalau Robin dan Judge, mereka mengusulkan bahwa bagaimana cara memotivasi para pekerja, yaitu melalui organizational justice, keadilan organisasional, yang merupakan persepsi menyeluruh tentang apa yang dianggap jujur di tempat kerja. Jadi, seseorang itu akan termotivasi jika dia diperlakukan secara adil di dalam organisasi. Nah, keadilan organisasi itu meliputi apa saja? Ada keadilan distributif, prosedural, dan international justice. Banyak pemimpin organisasi memahami bahwa pekerja akan berperilaku sebagaimana organisasi memperlakukan pekerja. Artinya, dengan memperlakukan pekerja dengan jujur, loyalitas, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja, maka pekerja juga akan berperilaku demikian terhadap organisasi. Contoh, ini berkaitan juga dengan seperti teori keadilan. Kalian yang sudah bekerja misalkan, kalian biasanya akan melakukan kecenderungan itu sesuai dengan perlakuan organisasi terhadap kalian. Misal, organisasi atau
pemimpin kalian itu tipenya mendengarkan keluhan kalian. Tipenya adalah memenuhi hak-hak kalian sebagai pekerja. Jika hak kalian terpenuhi, kalian merasa diperhatikan, kalian merasa diperlakukan dengan adil, otomatis kalian akan senang tinggal dalam organisasi. Jika kalian merasa senang berada dalam organisasi tersebut, otomatis kalian akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Inilah yang disebut dengan justice, keadilan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa justice atau keadilan itu ada 3, distributif, prosedural, dan interaksional. Penjelasannya masing-masing bagaimana? Yang pertama adalah distributive justice. Distributive justice menunjukkan kejujuran yang dirasakan antara rasio hasil individu dengan rasio hasil kontribusi orang lain. Dalam hal ini terdapat 3 prinsip yang diterapkan, yaitu A. Equality Principle atau prinsip kesamaan. Ketika kita yakin bahwa setiap orang dalam kelompok menerima hasil yang sama. Nah, dalam distributive justice untuk poin equality principle ini, konsepnya adalah semua orang dalam organisasi mendapatkan hasil yang sama. Ada juga organisasi yang menerapkan semacam ini, jadi hasilnya sama. Ini bisa saja mungkin seperti dengan kayak konsepnya gaji pokok. Gaji pokok itu biasanya sama. Sama. Nah, setelah adanya equality principle, kemudian ke poin B, need principle atau prinsip kebutuhan. Diaplikasikan ketika kita percaya bahwa mereka yang memiliki kebutuhan terbesar harus menerima hasil yang lebih besar daripada mereka yang memiliki kebutuhan sedikit. Nah, ini mungkin agak sedikit bisa dikatakan kurang adil. Karena apa? Keadilan itu didasarkan pada kebutuhan, need principle. Mereka yang memiliki kebutuhan banyak, mereka harus mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi di sini mengabaikan aspek kontribusi. Jadi mungkin dirasa agak kurang adil, hanya didasarkan pada kebutuhan individu saja. Nah, yang C ada equity principle atau prinsip keadilan, menyatakan bahwa orang harus dibayar proporsional sesuai dengan kontribusinya. Lah, yang poin C ini yang menurut saya adalah yang paling sesuai, paling pas. Karena apa? Ketika orang memiliki kontribusi yang tinggi terhadap organisasi, berarti dia berhak mendapatkan kompensasi ataupun bayaran yang tinggi. Mereka yang kontribusinya rendah, berarti mereka mendapatkan kompensasi yang rendah karena kontribusinya sedikit. Yang kedua adalah procedural justice, adalah keadilan atas prosedur yang digunakan untuk menentukan distribusi sumber daya. Nah, ini contohnya dalam sistem penggajian, ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam organisasi misalkan. Ini sudah ada aturannya, prosedural. Yang ketiga adalah interactional justice, adalah persepsi individu pada tingkatan di mana mereka diperlakukan secara bermartabat, diperhatikan, dan hormat. Jadi keadilan ini dalam keadilan berkaitan tidak hanya dengan materi, tapi juga terkait dengan perlakuan. Perlakuan dalam organisasi. Misalkan kalian bekerja sebagai karyawan. Kalian dalam organisasi jika merasakan keadilan interaksional ini, kalian diperlakukan dengan baik. Kalian diperlakukan secara manusiawi, kalian diperlakukan dengan hormat, dan kalian dihargai sebagai karyawan ataupun dihargai sebagai anggota dari organisasi. Itulah interactional justice. Oke, itu tadi pembahasan terkait dengan motivasi. Nah, untuk kuis terkait dengan apa itu motivasi, chapter motivasi, silahkan kalian ceritakan, tuliskan pengalaman kalian dalam organisasi apapun bagi kalian yang sudah bekerja, boleh organisasi di tempat kerja kalian, dan bagi kalian yang belum bekerja, boleh contoh di organisasi yang pernah kalian ikuti terkait dengan keadilan organisasi, meliputi distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Pengalaman apa yang pernah kalian alami terkait dengan 3 hal tersebut? Cukup jelas ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri untuk pembahasan terkait dengan motivasi. Nanti kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.